Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang gangguan perkembangan berbicara dan bahasa serta gangguan perkembangan belajar, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Nurul Yunataqwa dengan NIM 202102050019. Yang kedua, Marela Rosana dengan NIM 2021020500210020. Dan yang terakhir, Masal Muhammad Zahdan Jasaputra dengan NIM 202102050004. Next. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Next. Jenis-jenis gangguan bahasa dan bicara. 1. Enkode semantik, enkode gramatikal, dan yang ketiga enkode fonologi. Next. Perkembangan bahasa dan bicara pada anak. 1. Stadia tahap pengojahan atau babbling stage. Yang kedua, stadia tahap 1, kata atau holofrase. Tahap holofrase ini anak-anak mulai mengucapkan satu demi satu kata. Yang ketiga, stadia telegrafis. Tahap lebih dari satu kata. Pada tahap ini anak mulai mengucapkan satu kalimat atau lebih. Yang keempat, stadia transformasional dan morfemis, tahap bivarianisasi. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yusuf 2014 153 sampai 158 mengatakan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Next. Penyebab gangguan perkembangan berbicara dan berbahasa. Menurut Effendi yang dikutip Nur Hidayati dan kawan-kawan 2013, 4. Ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah sebagai berikut. A. Faktor medis, B. Kondisi fisiologis, dan C. Kondisi lingkungan. Next. Gejala gangguan perkembangan berbicara. 1. Disaudia, 2. Dislogia, 3. Distartia, 4. Disloksia, dan 5. Dislalia. Next. Penanganan dalam gangguan perkembangan berbicara dan berbahasa. 1. Terapi bicara. 2. Terapi oral motorik. Yang ketiga, terapi intonasi melodi. Oh, kuda. Mainan. Oh, mainan. Clayton mau ke gudang ambil mainan punya Clayton supaya bisa mainan sama papa dan mama sampai malam. Sampai malam. Gangguan perkembangan belajar, disleksia, disgrafia, diskalkulia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Marela Rosana. A. Disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Gejala disleksia. Gejala yang muncul meliputi perkembangan bicara yang lebih lambat dibandingkan anak-anak seusianya, kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar, kesulitan
menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan, kesulitan mengucapkan kata yang tidak umum, kesulitan mempelajari bahasa asing, dan terakhir kesulitan dalam mengingat sesuatu. Penyebab terjadinya resiko disleksia. Belum diketahui apa penyebab pasti disleksia, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan kelainan gen yang memengaruhi kinerja otak. Faktor yang diduga memicu kelainan gen tersebut adalah infeksi atau paparan nikotin, alkohol, dan nafsa pada masa kehamilan, lahir prematur atau terlahir dengan berat badan yang rendah. Yang terakhir, riwayat disleksia atau gangguan belajar dalam keluarga juga menjadi anak menderita disleksia. Pengobatan disleksia itu dengan cara metode fonik. B. Disgrafia. Disgrafia merupakan gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Gejala-gejala disgrafia yaitu sulit nyalin tulisan, memegang alat tulis terlalu keras sehingga menimbulkan kram tangan, pengejaan dan penulisan huruf besar yang salah, penulisan terasa sulit dan dilakukan secara lambat, posisi tubuh atau tangan yang berbeda ketika menulis, mencampur huruf sambung dan pisah. Penyebab disgrafia adalah adanya masalah pada bagian memori yang memampukan anak untuk mengingat kata yang ditulis dan posisi atau gerakan tangan untuk bisa menulis. Cara pengobatan gangguan disgrafia: menggambar garis dalam labirin, belajar menggunakan tanah liat, mengajarkan cara menggenggam alat tulis yang memudahkan anak untuk menulis, menuliskan huruf di krim yang berada di atas meja. Tips yang dilakukan orang tua dalam membantu anak, yaitu berikan anak bola menghilang stres yang bisa diremas-remas untuk bisa meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot tangan anak. Menyediakan alat tulis dengan pegangan yang sesuai untuk anak serta kertas dengan garis-garis yang lebar. Puji anak ketika anak berhasil menulis sesuatu dengan benar. Bicarakan gangguan belajar yang dialami oleh anak agar anak bisa mengerti kondisi yang dimiliki. Ajarkan anak cara gunakan mengatasi stres sebelum menulis. C. Diskalkulia. Diskalkulia merupakan istilah yang digunakan ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep matematika dasar seperti nilai, waktu, penjumlahan dasar, menghafal tanggal, serta sistem penomoran. Penyebab diskalkulia akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul Yuniataqwa. Penyebab diskalkulia. Diskalkulia disebabkan karena anak memiliki masalah pada otak yang berkaitan dengan kognisi matematika. Diskalkulia pada anak dapat terjadi karena faktor genetik, kelahiran prematur, serta konsumsi alkohol saat ibu hamil. Next. Gejala yang dialami anak diskalkulia prasekolah. 1. Sulit mengingat nomor rumah atau nomor telepon. 2. Sulit untuk mencerna seluruh
orang tua yang berkaitan dengan angka. 3. Sulit untuk memahami lamanya waktu. 4. Sulit untuk menghitung 1 sampai dengan 10 dibandingkan dengan anak seusianya. 5. Sulit untuk menyampaikan bentuk atau warna benda. Next. Gejala yang dialami anak diskalkulia anak sekolah dasar. 1. Mereka menghindari permainan dengan angka atau berhitung seperti monopoli. 2. Mereka kesulitan untuk menulis. 3. Mereka kesulitan untuk membandingkan atau membedakan arah seperti kanan dan kiri. 4. Mereka kebingungan ketika membaca waktu di jam analog. 5. Mereka kesulitan dalam memahami makna kurang dari, lebih dari, lebih kecil, atau lebih besar. Gejala yang dialami anak sekolah menengah pertama. 1. Kesulitan mengingat skor dari suatu pertandingan atau nilai. 2. Kesulitan untuk mengerti seberapa banyak waktu yang telah berlalu hari ini di sekolah. 3. Kesulitan dalam mengerjakan PR matematika. 4. Kesulitan dalam menyusun kata-kata. 5. Kesulitan dalam mengingat rumus matematika dan akan cepat lupa setelah mengingatnya. Next. Gejala diskalkulia pada anak sekolah menengah atas. 1. Kesulitan memahami jam malam mereka. 2. Kesulitan dalam menghitung pengeluaran dan uang jajan yang mereka miliki. 3. Kesulitan dalam mengira-ngira berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 4. Kesulitan mengingat nomor kelas dan jam masuk sekolah. 5. Kesulitan dalam menghitung sederhana. Mereka akan membutuhkan kalkulator untuk menghitung. Next. Dan berikut contoh gangguan perkembangan belajar disleksia. Contoh gangguan belajar disgrafia. Di sini tulisan anak sulit untuk dibaca dan hurufnya acak. Tidak seperti anak normal pada umumnya. Next. Contoh gangguan perkembangan belajar diskalkulia. Di sini anak kesulitan untuk menghitung, memperkirakan angka, dan mengingat angka. Next. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Bye-bye.